Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, hari ini anak-anak Pak Zani akan melanjutkan materi pecahan. Nah, pecahan yang akan kita bahas pagi ini mengenai perbandingan dan mengurutkan pecahan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu pecahan. Kemudian kemarin juga sudah belajar mengenai pecahan senilai dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah perbandingan dan mengurutkan pecahan. Yuk, perhatikan materinya ya. Nah, untuk perbandingan anak-anak harus ingat, nah tanda seperti ini lebih besar. Nah, tanda yang seperti ini lebih kecil. Kalau ini yang sama dengan. Nah, untuk perbandingan anak-anak harus mengingat tanda-tanda ini ya. Nah, mungkin sebelumnya sudah pernah belajar mengenai perbandingan. Nah, jadi ini sama untuk tandanya. Nah, tapi ini yang akan kita bandingkan adalah pecahan. Oke, lanjut saja. Nah, anak-anak, untuk membandingkan pecahan itu berarti melihat dua pecahan dan menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, ini adalah arti dari membandingkan anak-anak. Kemudian, nah, untuk membandingkan pecahan itu dapat menggunakan gambar anak-anak. Nah, contoh perhatikan ya. Untuk membandingkan dua pecahan dengan menggunakan gambar, anak-anak bisa memperhatikan gambar ini. Ini yang warnanya hijau. Nah, ini untuk warnanya hijau ini adalah pecahannya 2/4 ini yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini adalah pecahannya 3/4. Nah, jika ditulis pecahannya itu adalah 2/4, yang ini adalah 3/4. Nah, jika kita bandingkan 2/4, nah 2/4 dengan 3/4 itu masih besar yang 3/4. Nah, anak-anak bisa melihat ini gambarnya. Ini potongan yang warna hijau itu ini hanya setengah. Kalau yang ini lebih banyak lagi. Nah, ini jika menggunakan gambar anak-anak. Oke. Nah, coba anak-anak perhatikan yang gambar sampingnya. Ini yang sebelah kanan. Ini yang warna hijau hanya 1/3 nilai pecahannya. Kalau yang sebelah kiri ini nilai pecahannya adalah 1/2. Nah, ini jika dibandingkan, nah maka otomatis besar yang 1/2. Nah, ini jika ditulis dalam pecahan ini 1/2, ini 1/3. Nah, tandanya ini yang lebih besar. Berarti jika dibaca 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Nah, seperti itu anak-anak. Ini jika menggunakan gambar. Jadi jika menggunakan gambar, anak-anak bisa dilihat arsirnya anak-anak. Nah, arsirnya lebih banyak atau lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini jika menggunakan gambar. Yang berikutnya ini bisa diperhatikan lagi, ini setengah potong pizza itu lebih besar daripada 1/4 potong pizza. Nah, ditulis berarti 1/2 lebih besar dari 1/4. Ini gambarnya seperti ini. Ini kan ini misal satu pizza utuh, kemudian dipotong nih, jadi yang ini setengah. Kalau ini yang 1/4. Nah, ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini kan lebih besar yang sebelah kiri karena ini potongannya lebih besar. Berarti bisa ditulis 1/2 itu lebih besar dari 1/4. Nah, ini jika menggunakan gambar anak-anak. Bisa dipahami ya ini ya. Jika menggunakan gambar, anak-anak bisa memperhatikan gambarnya. Lebih besar mana kira-kira? Nah, oke. Berikutnya. Nah, ini jika menggunakan garis bilangan anak-anak. Jika menggunakan garis bilangan, nah ini yang ada tanda panahnya ini adalah garis bilangannya anak-anak. Nah, untuk menentukan, nah pecahan yang sebelah kiri ini ini pecahannya itu lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu lebih besar daripada yang sebelah kiri. Ini contohnya anak-anak.
ini garis bilangannya, ini 1/3, di sini 2/3, ini 3/3 itu atau 1 anak-anak. Nah, kalau diperhatikan 1/3 dengan 2/3, nah ini lebih besar yang 2/3. Nah, contohnya seperti itu anak-anak. Jadi kalau garis bilangan itu seperti jadi yang seperti yang dari yang di kiri itu ke kanan, itu dari yang kecil ke besar. Nah, jika yang sebelah kiri ini nilainya lebih kecil, nah berarti kalau dibandingkan dengan kanan, nah pasti lebih besar yang kanan. Ini jika menggunakan garis bilangan. Contoh lagi nih, ini 1/4 dengan 3/4. Nah, ini sudah kelihatan karena penyebutnya sama, jadi anak-anak tinggal melihat pembilangnya saja. Nah, pembilangnya ini 3/4, ini berarti yang lebih besar adalah yang 3/4. Oke. Ini jika menggunakan garis bilangan anak-anak dengan penyebutnya yang sama, jadi mudah. Jadi nanti dari kiri ke kanan, semakin ke kanan itu nilai pecahannya akan semakin besar. Oke. Kemudian, nah ini anak-anak penjelasannya tadi 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Nah, maka 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Kemudian sedangkan 2/5 itu terletak di sebelah kiri 5/8, maka 2/5 itu kurang dari 5/8. Nah, kalau yang ini 3/6 terletak di sebelah kiri 4/8, maka 3/6 itu kurang dari 4/8. Nah, contoh ini anak-anak jika kita membandingkan secara langsung. Nah, dengan ini penyebut sama ya, berarti jika penyebutnya sama anak-anak itu bisa langsung membandingkan nilai bilangan yang masih ingat ya, yang atas ini adalah pembilang, yang bawah ini penyebut. Ingat-ingat kalau dalam pecahan jangan sampai terbalik antara pembilang dan penyebut. Nah, di sini ada contoh 3/6 dengan 5/6. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 6. Nah, jadi ini sudah bisa kita tentukan 3 dan 5 itu lebih besar mana? Lebih besar 5. Nah, jadi anak-anak tinggal menjawab saja. Nah, tadi tandanya perbandingan berarti bagaimana kalau lebih besar 5? Berarti yang seperti ini. Kemudian yang contoh bawahnya ini juga penyebutnya sama-sama penyebutnya 10. Nah, tinggal dibandingkan saja antara 9 dan 7. Nah, 9 dan 7 lebih besar mana? 9. Nah, jadi anak-anak bisa langsung mengisi untuk tandanya adalah yang seperti ini, berarti tanda yang lebih dari. Oke, jadi ingat-ingat anak-anak, jika membandingkan penyebutnya sama, anak-anak tinggal menghitung saja, memperhatikan saja bilangannya itu. Ini untuk yang penyebutnya sama anak-anak. Kemudian ini jika yang tidak sama ini anak. Nah, jika tidak sama ada beberapa cara. Salah satunya itu adalah kalian harus menyebutkan untuk menyamakan penyebutnya dulu. Jadi penyebutnya yang bawah ini, nah ini kan penyebutnya berbeda. Nah, jadi harus anak-anak samakan dulu. Kalau yang tadi ini kan penyebutnya sama, anak-anak tinggal menghitung pembilangnya. Kalau yang penyebutnya berbeda, kalian bisa dengan menyamakan dulu penyebutnya. Contohnya ini 1/2 dengan 1/3. Nah, anak-anak fokus dulu ke penyebutnya. Penyebutnya itu mau anak-anak jadikan penyebutnya berapa. Nah, ini misalnya penyebutnya dijadikan 6, berarti bawah biar 2 jadi 6 itu 2 dikali 3. Nah, kemudian biar 3 jadi 6, 3 kali 2, berarti atasnya mengikuti. Kalau bawah itu dikali 3 berarti atasnya juga kali 3. Kalau bawahnya dikali 2 berarti atasnya juga dikali 2. Nah, jika sudah menjadi seperti ini anak, penyebutnya sudah sama, jadi bisa langsung ditentukan dari bilangannya lebih besar mana angkanya. Nah, karena lebih besar 3, nah berarti 1/2 dengan 1/3 itu lebih besar
yang 1/2. Nah seperti itu anak-anak. Ini caranya jika menyamakan penyebutnya. Ingat-ingat kalau untuk menyamakan penyebutnya anak-anak harus membuat penyebutnya sama dulu. Ini bisa anak-anak kali 2 kali 3 atau masing-masing angka yang bisa dikalikan dengan angka yang sama. Nah misalnya bisa dijadikan ini langsung dikali juga bisa, atau anak-anak bisa memilih angka yang lebih besar. Nah seperti itu biar nanti nilainya sama. Oke, jadi itu anak-anak untuk penyebut yang tidak sama dengan menyamakan penyebutnya. Ingat-ingat ya, jika di bawahnya dikalikan 3 berarti atasnya juga dikalikan 3. Kalau bawahnya dikali 2 berarti atasnya juga dikali 2. Dan anak-anak jangan lupa untuk pembilang dan penyebutnya, jangan sampai terbalik. Cara berikutnya masih dengan penyebut tidak sama. Caranya itu bisa dengan mengalihkan pembilang dan penyebut secara menyilang. Nah contohnya seperti ini anak-anak, 2/5 dengan 2/4. Nah itu lebih besar mana? Nah karena tadi dengan cara penyebutnya kita samakan, kalau ini tinggal kita kalikan saja. Nah caranya ini untuk bisa menjadi 8 ini. Nah untuk bisa menjadi 8 ini penyebut yang kanan ini penyebut 4 ini dikalikan dengan pembilang yang kedua. Nah ini pembilang yang kedua, jadi 4 dikali 2 itu berapa. Kemudian untuk menjadikan 10 yang di sebelah kanan berarti ini penyebutnya 5 itu dikalikan dengan pembilang yang pertama dikalikan 2, jadi hasilnya 10. Nah ini sudah bisa dilihat bahwa hasilnya dari 8 dan 10 itu lebih besar 10, jadi 2/5 itu dengan 2/4. Nah tandanya adalah kurang dari. Oke, jadi bacanya ini 2/5 itu kurang dari 2/4. Nah ini masih besar yang 2/4. Nah itu anak-anak mengenai perbandingan. Nah jadi tadi ada yang penyebutnya sama dan ada yang penyebutnya berbeda. Oke, sekarang mengurutkan pecahan. Nah mengurutkan pecahan itu nanti yang diminta pasti dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Nah tadi sudah belajar mengenai perbandingan, sekarang mengurutkan nih. Nah untuk mengurutkan anak-anak harus bisa memperhatikan soalnya itu diminta dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Oke, contoh nih, ini kita penyebutnya langsung ini sudah penyebutnya sudah sama. Nah jika penyebutnya sudah sama anak-anak, nah ini kan ada beberapa pecahan, contohnya 7/12, 5/12 dan 11/12, diminta mengurutkan dari yang terkecil. Nah karena penyebutnya sudah sama 12 semua, jadi tinggal dilihat dari pembilangnya. Nah mana yang lebih kecil pembilangnya, pembilang yang atas ya, jadi yang lebih kecil adalah 5, 7 dan 11. Bisa anak-anak tandai, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, bisa ditandai seperti itu juga untuk mempermudah mengurutkan pecahan. Nah jadi 7/12, 5/12 dan 11/12 jika diurutkan dari yang terkecil itu berarti 5/12, 7/12 dan 11/12. Oke, ini jika penyebutnya sama anak-anak. Nah kalau penyebutnya berbeda bagaimana cara mengurutkannya. Nah ini contoh mengurutkan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 dari yang terkecil. Nah ini karena pembilangnya sama tetapi penyebutnya berbeda. Nah ini bisa disamakan dulu penyebutnya. Contohnya anak-anak bisa memperhatikan ini, anak-anak bisa ditulis dulu 1/2, 1/3 dan 1/4. Kemudian anak-anak ini bisa dikalikan semua bilangannya, bisa dikalikan penyebutnya semua. Nah jadi ini tulis dulu 1/2, ini 1/3 dan ini 1/4. Kemudian anak-anak perhatikan ini 3 dan 4 ini dari mana? Dari penyebut yang lainnya. Jadi
1/2 ini dikali